Sako udit rumenden kita madua sama tua taan yokumuramo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. kita akan masuk dalam pembahasan dan pembicara pertama adalah Dr. Beni Erik Matindas, seorang budayawan dan seorang guru filsafat. Dan Beni Erik Matindas lahir di Titiwungan, Manado tahun 55, menulis lebih dari 40 buku dengan bidang yang beragam, politik, ekonomi, hukum, etika, dan lain-lain. Tapi semuanya ditatap dari perspektif filsafat, kebudayaan, dan sejarah. Sedang khusus buku-bukunya bertema sejarah, sudah terbit beberapa. Hasil penelitiannya tentang sejarah Indonesia dimasukkannya dalam penulisan biografi beberapa tokoh seperti Vences Mual, Letjen Habel Mantiri, dan sastrawan M.R. Dayo, dan lain-lain. Untuk itu kami persilakan kepada Bung Beni yang akan membahas tentang karsa dan karya 3 pahlawan nasional yang sudah dia rangkum dengan waktu 21 menit. Kami persilakan Bung Beni. Jadi kita harus akui sekaligus harus disesalkan kenyataan bahwa di antara 3 pahlawan nasional yang hendak kita bahas malam ini, bahkan di antara pahlawan nasional asal sulut lainnya seperti Samratulangi, Maria Maramis, Mevrouw Walanda, Walter Mongisidi, Bey Palar, semua itu. Di antara 3 yang kita bahas malam ini, Ari Lasso adalah yang paling sangat jarang kita bahas. Maka kita bersyukur, walaupun menyesalkan itu, kita bersyukur bahwa penyelenggara webinar ini, Bung Evanston Manopo dan IKPNI, di antara itu menjejerkan Ari Lasso duluan. Itu penting. Dan saya memang akan banyak di situ. Kenapa? Selain yang ketiganya saya akan banyak bahas lebih pada tesis-tesis di sekitar perannya. Karena kalau bicara detail itu kita bersyukur bersama saya ini ada Fendi Paringkuhan dan Bode Talumewo. Fendi ini skripsi sarjananya itu tentang Mr. Maramis, Maramis, yang digunakan di seluruh sekolah-sekolah di Indonesia itu buku dia. Diterbitkan oleh Depdikbud, dari Aceh sampai Papua itu buku pelajaran tentang Maramis itu dari Fendi. Kemudian kita tahu sejarawan Bode Talumewo ini luar biasa tekun dan itu sehingga kita bisa harapkan dia bisa menyampaikan detail-detail dari 3 tokoh ini. Maka saya lebih memilih tesis-tesis utama. Nah, apa yang sangat istimewa dari ketiga ini? Kita mulai dengan Ari Lasso, ya, yang saya bilang tadi sangat jarang, hampir nggak pernah dibahas, bahkan oleh kaum perjuangkan untuk menjadi pahlawan nasional. Itu bukan orang Minahasa atau Sulawesi Utara yang memperjuangkannya. Itu tidak kurang dari Profesor Subroto, Menteri Pertambangan, Profesor Katili. Kenapa Subroto ini, Profesor Subroto ini, itu dia, begitupun Katili, Profesor Katili, mereka itu mendewah-dewakan Ari Lasso. Benar. Subroto itu benar-benar binaan. Dari muda itu dia memang dibina langsung oleh Ari Lasso. Baik dalam hal profesi sebagai ahli pertambangan maupun sebagai pejuang, patriot. Nah, apa yang bisa menjadi benang merah dari ketiga orang ini? Mereka
dia itu benar-benar merepresentasikan, mempersonifikasikan nilai-nilai paripurna dalam budaya leluhurnya. Atau dalam bahasa asli itu rondor ngaasan omawai, gitu. Berhati luhur, ya, cerdas, kreatif, dan keras, berani, kuat, ya, gitu. Contoh misalnya Ari Lasso itu Jepang masuk, dia berperang dengan Jepang, melawan Jepang. Kita tahu itu begitu Jepang masuk, seluruh tidak ada perlawanan di mana-mana kan, ditangkap bahkan dibuang di laut hidup-hidup, gitu. Nah, Ari adalah ikut memimpin pasukan bertempur melawannya. Jadi bahkan ketika Belanda lari menyerah, Ari ini bertempur. Tapi dia itu seniman, pintar main biola, piano, ya, macam-macam. Kemudian dia seorang pemikir, gitu. Kita tahu Ari Lasso itu, dia masih umur 20-an, masih umur 28 nggak salah dulu itu. Dia sudah dipercaya untuk duduk sebagai delegasi Indonesia dalam perundingan Linggarjati. Dan kebetulan counterpart dia, jadi dari pihak Belanda, itu mantan dosennya, seorang profesor pertambangan, gitu. Nah, profesor itu, Archerlik namanya, Archerlik, dia melihat counterpartnya ini masih ingusan, muda, bahkan bekas muridnya, dia merasa udah di atas angin. Dan dia ingin memanfaatkan posisi psikologis itu, tetapi dia benar-benar kecewa besar. Terpental. Itu Ari Lasso dalam perundingan di Linggarjati itu, benar-benar menjaga martabat kehormatan bangsanya, dan dia memang tampil setara dengan pihak Belanda. Jadi memang hadir setara. Padahal dia belum pernah jadi diplomat, nggak pernah diajar-ajar gitu ya. Memang cerdas tuh orang gitu. Nah, waktu habis proklamasi itu, 17 Agustus, kita tahu kan sekutu masuk, Belanda membonceng, langsung menduduki Jakarta sampai Bandung. Nah, pada saat itu Ari adalah udah diangkat jadi kepala jawatan geologi. Jadi ini bukan kan ada biasa preman-preman, kayak kita ingat cerita film Naga Bonar, preman kebetulan perang tampil jadi itu kan. Ari ini enggak, ini kepala jawatan geologi. Kayak Kakanwil pertambangan lah kurang lebih sekarang, atau mungkin semacam apa gitu. Nah, dan Ari di waktu Jepang masuk juga, dia itu diangkat oleh Jepang juga untuk jadi pejabat di jawatan itu. Padahal itu sangat tidak mudah. Kenapa? Ada 3 faktor di Ari yang sebenarnya udah jauh dicoret, bukan cuma dicoret dari nama, tapi dicoret nyawanya. Dia berperang melawan Jepang. Dia orang Manado. Kita tahu kalau orang Minahasa itu, begitu Jepang masuk, dipancung di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke, banyak yang dipancung oleh Jepang. Gitu. Kemudian, Ari ini udah berperang melawan Jepang, Manado, kan lagi pula dia udah punya kedudukan di zaman Belanda, dan kita tahu itu faktor yang oleh Jepang tidak ada cerita. Potong
Cakrawala, gitu kan? Karena visionaris itu dipancung, apalagi ini memang amtenarnya Belanda kan. Tapi mengapa Ari tidak dipancung atau sekedar dicoret, tapi bahkan diangkat oleh Jepang? Karena di masa itu, jadi begitu Belanda-Belanda ini pergi, dibunuh atau lari ke Australia, atau dipenjarakan, tinggal 2 orang Indonesia yang ahli dalam pertambangan. Ari salah satu. Masih kedengaran? Masih, Bu. Halo? Masih Halo, kedengaran? bisa. Kedengaran Jelas. 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 Badannya Bu Ari Beni ini mundur dikit supaya Jelas Pak Beni. Silakan. Ya, Sangat keras, sangat keras. ya begitu mundur dikit badannya biar wajahnya lebih jelas. Sekutu dan Belanda udah mulai menduduki Jawa, Sumatera itu, dia langsung mengambil prakarsa bersama Bert Waroka mendirikan Angkatan Muda Sulawesi. Dia menghimpun semua, orang Makassar semua gitu, akan melakukan perlawanan. Berpusat di Bandung dengan daerah Jawa Barat. Tapi begitu Ari dan Bert Waroka yang dengar di Jakarta udah berdiri KRIS, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, yang kurang lebih misinya sama, Ari dengan rendah hati, ya, meleburkan diri di situ, dia menjadi pendiri dari itu, tetapi dia ini orang rendah hati. Bukan dia mengangkat jadi ketua KRIS, dia hanya ini, jangan salah, luar biasa kalau dalam KRIS, dia menjadi kepala seksi pertahanan. Nah, dalam struktur KRIS, organisasi KRIS itu, ketua adalah sekaligus kayak Menhan, kepala seksi pertahanan, dan mereka lah yang akan memilih panglima langsung. Ya. Nah, jadi hari ini Menhannya kurang lebih gitu, tapi karena dia pendiri walaupun dia bukan ketua, dialah yang angkat. Mereka pertama angkat panglimanya itu Dumais. Tapi waktu Belanda serang dan mereka terpukul, Dumais malu bertanggung jawab gitu. Dia bilang, saya kurang becus. Maka Ari Lasut mengangkat Fred Kodongan. Nah, jadi itu pengaruh dari Ari walaupun dia masih sangat-sangat muda. Tahun 45 itu dia baru 27 tahun. Lain-lain udah senior. Nah, anak buahnya itu hebat-hebat. Pada di anak buah Ari itu di Bandung. Salah satu yang terkenal itu Chris Mantik. Letnan Jenderal G.H. Mantik, pernah Pangdam Jaya, pernah Pangkowil Hansat. Setelah terjadi agresi militer kedua, ya, Desember 48, Iya. kita tahu seluruh pemerintah Indonesia itu ditangkapi dan dibuang. Bung Karno, Ditangkap. Hatta, Haji Agus Salim, Agresi militer. dibuang ke Bangka sana. Nah, Ari ini kan dia bukan pejabat tinggi, tapi dia pejabat profesional, teknis gitu. Dia tetap berkedudukan di ibu kota di Jogja. Nah, untuk mensuplai dana bagi revolusi, Ari menyamar ke Jakarta, ke Batavia, ke Jakarta itu, untuk menghubungi perusahaan-perusahaan oil company untuk membangun kerjasama pertambangan dengan Indonesia. Jadi dia tetap menjalankan profesinya, gitu. Tapi ada orang yang tahu Ari lagi di Jakarta. Langsung mereka lapor ke pihak Belanda, tapi profesornya dulu itu, Profesor Asyerdik itu yang sangat tahu kepintaran Ari. Ari ini sejak sekolah dasar itu angkanya tertinggi terus. Dia waktu lulus AMS jurusan ilmu pasti alam,
itu dia langsung diterima tanpa ujian, tanpa tes di Fakultas Kedokteran. Cuma karena dia kemudian kehabisan duit, orang tuanya udah nggak mampu juga, maka dia berhenti dan berusaha cari beasiswa. Pada saat dia cari beasiswa itu, Belanda membujuk dia akan disekolahkan, bukan cuma beasiswa, tapi akan disekolahkan setinggi-tingginya di Belanda sana. Dan dalam keadaan susah pun dia tolak. Itu keteladanan yang mungkin pada hari ini sudah sangat langka, ya. Gitu. Itulah mengapa penting sekali webinar-webinar seperti ini untuk mewariskan nilai-nilai kejuangan seperti itu, keteladanan seperti itu. Tahun 49, di mana Indonesia sudah dianggap sudah selesai. Mungkin udah bubar mereka anggap, ya. Belanda sudah selesai, baik pemerintahan politiknya maupun militernya. Nah, tapi Profesor Azerdik itu tahu karena Ari ini hebat sekali, langsung bukan ditangkap, tapi dia datang membujuk sekali lagi. Dia mohon Ari Lassut dengan janji untuk memberi kedudukan tinggi, pegang pertambangannya pemerintahan Hindia Belanda nanti. Di sini Ari sekali lagi menolak dengan sangat tegas. Itu kalimat-kalimatnya itu terkenal, bisa Anda cari. Kalimat-kalimat penolakannya luar biasa tegas. Dan ini udah puncak kekecewaan dari Belanda, lebih khusus lagi Profesor Azerdik itu. Hari itu juga Ari balik ke Jogja karena dianggap gagal karena penyamarannya udah diketahui, dia udah itu. Tetapi pihak Belanda dari Jakarta udah langsung telepon kawat ke tentara di Jogja, tentara Belanda yang udah menduduki kota Jogja. Malamnya itu Ari baru 2 jam di sana. Malamnya dia diciduk, langsung dieksekusi di pinggir jalan. Habis gitu. Nah, itu Ari, ya. Nah, tentang Maramis, Fendi Paringkuan saya berharap dia akan banyak, tapi saya bisa kasih beberapa tonggak-tonggak besar. Maramis ini pernah ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Itu organisasi di dunia ini yang pertama kali menggariskan misi memperjuangkan Indonesia merdeka. Jadi itu bukan sembarangan. Indische Vereinigung, gitu ya. Nah, yang hebat dari Maramis ini, Master Maramis ini, dia masih status mahasiswa. Dia udah melakukan gugatan hukum internasional terhadap legalitas atau eksistensi pemerintahan Hindia Belanda. Dan itu langsung heboh besar. Baik di Nederland maupun di kalangan pergerakan Indonesia. Itu benar-benar heboh. Itu. Kemudian kita tahu waktu hendak merancang negara yang akan didirikan pada tahun 45, Alex Maramis ini duduk di semua panitia perumus. Mulai dari panitia 8, panitia 9, panitia perancang hukum dasar atau undang-undang dasar. Ya. Kita tahu bahkan ada di mana Muhammad Yamin tidak, tapi Maramis ada terus gitu. Bahkan sampai di panitia kecil untuk finishing, itu yang dipimpin oleh Profesor Supomo. Yang sangat monumental dari peran Maramis ini adalah ketika Belanda melakukan agresi militer kedua yang besar-besaran itu. Maramis ini duduk dalam 3 jabatan kementerian di dalam 3 struktur pemerintahan yang sekaligus tapi berbeda, tapi jalan sama-sama dan semuanya aktif. Dia
Menteri Luar Negeri dari Kabinet RI, ya, dipimpin Hatta itu. Dia Menteri Luar Negeri dari pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berpusat di Bukit Tinggi. Kemudian dia jadi pelaksana pimpinan pemerintahan dalam pengasingan sekaligus merangkap Menteri Luar Negeri di luar. Itu dia banyak di India waktu itu dan di lain-lain. Nah, ada soal ini penting sekali karena kita tahu waktu zaman Presiden SBY, Presiden hendak mendirikan waktu itu apa disebut Hall of Fame, sama dengan di Amerika itu ada satu gedung di mana ada presiden-presiden di dalam situ, gitu, apa patung-patung, semacam museum tapi khusus orang-orang. Lalu mereka tidak mau mengakui PDRI. Termasuk di situ mereka menggunakan sejarawan Anargonggong untuk mengatakan PDRI itu tidak pernah berfungsi. Saya memiliki bahkan foto di mana PDRI itu berfungsi bahkan Menteri Pekerjaan Umumnya. Jadi bukan cuma menteri politiknya, tapi bahkan Menteri PU-nya berfungsi. Jadi itu tidak benar kalau itu tidak berfungsi, ya. Ya mesti posisinya. Maramis melakukan itu dan disinilah yang saya mau katakan betapa mereka ini orang-orang yang sejak muda menempah diri. Jadi Maramis itu sebagai Menteri Luar Negeri, dia merintis diplomasi untuk mencari dukungan negara-negara yang bisa diharapkan dalam perjuangan di PBB mempertahankan kemerdekaan Indonesia, eksistensi RI. Gitu, nah, salah satu dia datang ke negara-negara di Indochina. Nah, kita tahu negara-negara di sana itu Thailand, Laos, Myanmar itu para raja-raja di sana kan didikan Prancis semua. Gitu. Nah, Interupsi Bung Beni, tinggal 5 menit Bung Beni. Waktu dia menghadap itu sebagai duta keliling, dia menyerahkan apa yang dalam tata krama politik internasional itu penyerahan surat-surat kepercayaan, ya, presumption of credential itu. Nah, waktu dia bicara di salah satu raja di Indochina itu, sesudah dia pidato itu, mestinya dia yang maju. Itu memang udah tata krama yang sampai hari ini nggak boleh diroboh-roboh, udah begitu gitu. Tapi itu raja yang maju, yang peluk dia. Lalu raja itu bisik begini, angkatan tahun berapa di Universitas Sorbonne, Paris? Padahal Maramis tidak pernah kuliah di sana, itu sama sekali. Tapi bahasa Prancis dari Maramis ini itu mengalir kayak air dan terkagum-kagum raja yang tamatan Universitas Sorbonne itu. Begitu juga ketika Maramis menjadi duta besar di Jerman Barat. Sama, kanselir Jerman itu yang maju. Gitu. Maju untuk memeluk dia. Padahal tata keramanya terbalik. Mereka maju, luar biasa. Gitu. Nah, itu jasa-jasa Maramis sangat banyak, detail itu saya kumpul, termasuk ketika dia memenangkan posisi Indonesia di PBB dan seterusnya. Saya anggap itu nanti Fendi yang akan itu tentang Lapian. Lapian itu juga luar biasa. Selama ini orang identikkan dia dengan peristiwa Merah Putih. Tapi saya mau katakan, itu Lapian itu di Volksraad, itu DPR-nya Hindia Belanda, itu dia ditakuti. Gitu. No.
Begitu dia, dan memang dia seperti itu orang ini. Waktu 14 Februari, itu mereka kan kita tahu bukan hanya berhadapan dengan Belanda, tapi dengan sekutu, pemenang Perang Dunia Kedua. Waduh, tanpa ampun itu. Mereka menekan Lapian. Gitu. Dan Taulu. Mengancam bahkan. Itu enggak ada mundur tuh orang. Enggak ada mundurnya. Padahal dia bukan model-model petarung-petarung yang dilakukan. Dia itu cendekiawan tulen. Waktu dia udah terkenal sebagai penulis kritik terhadap pemerintah Belanda di Surabaya, itu dia dipanggil pulang ke Sulawesi Utara untuk dipilih. Jadi rakyat menyambut dia. Itu Ratu Langi waktu datang ke Manado, Ratu Langi itu udah anggota Hermeinte di Bandung. Dipanggil pulang untuk diangkat, kemudian dipilih jadi Volksrat, sebelumnya jadi sekretaris di Minasarat. Tapi mereka itu bukan seperti sekarang. Calon-calon itu sekarang membayar pakai kaos. Dulu enggak, terbalik. Itulah Pian, Ratu Langi itu orang mereka yang bayar datang, bahkan mereka itu kalau masuk rumah makan dulu itu sampai rumah-rumah makan Cina pun bangga sekali kalau bisa kasih gratis, enggak usah bayar. Bukan terbalik seperti sekarang. Calon-calon itu untuk diporotin, kan? Karena memang dianggap layak diporot gitu. Nah, seperti itu, dan kita tahu peristiwa 14 Februari di mana Lapian kemudian didaulat menjadi kepala pemerintahan militer, itu dampaknya sangat-sangat besar. Itu aja pengantar saya, terima kasih.